Assalamualaikum sahabat Talarik, apa kabarnya hari ini? Sebelum resmi melepaskan diri dari Indonesia, Timor Leste memiliki sejarah yang panjang. Sekitar 20 tahun yang lalu, pemerintah Indonesia melalui Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk merelakan Timor Leste. Seperti yang diketahui bahwa Timor Leste lepas dari Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Lepasnya Timor Leste yang dulu bernama Timur Timur ini sempat menuai pro dan kontra. Namun ternyata Presiden B.J. Habibie punya alasan-alasan cerdas dan logis mengapa tetap teguh pendiriannya untuk melepas Timor Timur. Setelah wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia kurang lebih selama 24 tahun, justru keputusan itu mendapat pujian dari berbagai belahan dunia. Terdapat dua alasan mengapa B.J. Habibie selaku Presiden ketiga Indonesia saat itu memutuskan untuk melepaskan Timur Timur dari Indonesia. Di dalam sebuah buku berjudul Detik-Detik yang Menentukan, B.J. Habibie bercerita mengapa Lorosae atau sebutan lain untuk Timur Timur harus menjadi bagian dari negara Indonesia atau justru sebaliknya menjadi sebuah negara merdeka. Pertama, Tim-Tim memiliki jumlah populasi sekitar 700.000 jiwa, namun telah berhasil menarik minat dunia. Namun, B.J. Habibie mempunyai 210 juta rakyat, dan apabila membiarkan tentara asing mengurusi Tim-Tim, secara implisit B.J. Habibie mengakui bahwa TNI tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan akan mengancam kestabilan negara. Tentu, B.J. Habibie tidak mau mengambil risiko ini. Selain itu, masalah Timur Timur harus dapat diselesaikan sebelum Presiden keempat Republik Indonesia dipilih, sehingga Presiden keempat nanti dapat mencurahkan perhatiannya kepada penyelesaian masalah nasional dan reformasi yang sedang dihadapi Indonesia. Kedua, B.J. Habibie menganggap Australia menjadi sahabat lama bagi Indonesia, yakni sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Beliau juga mengatakan jika dia membiarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, tidak hanya dapat membuat menghina dan mempermalukan TNI, tetapi juga yang kalah akan menyalahkan Australia, terlepas dari apapun keputusannya nanti. Setelah dipertahankan sejak era Presiden Soeharto, akhirnya di masa pemerintahan B.J. Habibie, Timor Leste dibiarkan menggelar referendum pada 30 Agustus 1999. Hasil referendum Timor Leste menunjukkan hampir 80% rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia. Referendum yang didukung oleh PBB itu pun mengakhiri konflik berdarah sekaligus mengakhiri status rakyat Timor Leste sebagai warga negara Indonesia, meski kekacauan sempat terjadi tak lama setelah referendum digelar. Kemerdekaan yang bisa diraih Timor Leste tak lepas dari kebijakan Presiden B.J. Habibie untuk menyelenggarakan referendum Timor Timur. Pada saat itu, hasil referendum dari Timor Timur yang disetujui melalui sidang MPR menyatakan bahwa Timor Timur bukan lagi bagian dari wilayah Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1999. Namun hal tersebut bukan alasan utama pisahnya Timor Leste dari Indonesia. Terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan Timor Leste memisahkan diri dan merdeka dari Indonesia. Tidak dijajah Belanda. Berbeda dengan negara Indonesia yang pada saat itu dijajah oleh koloni Belanda, Timor Leste tidak dijajah oleh Belanda, melainkan Portugal. Bahkan, Timor Leste dulunya bernama Timor Portugis. Hal ini tertera pada Perjanjian Lisbon 20 April 1859 yang dilakukan antara Belanda dan Portugal. Perjanjian ini mengatur batas-batas wilayah koloni Belanda di Hindia Belanda dan Portugal di Timor Portugis. Indonesia melakukan invasi. Saat terlepas dari penjajahan Portugis, terbentuklah sebuah gerakan yang bernama Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste
atau Fretilin. Pada tahun 1975, Fretilin mengumumkan kemerdekaan Timor Leste dari penjajahan Portugis. Namun selang 9 hari pengumuman tersebut, Indonesia menginvasi negara yang dijuluki Bumi Lorosai tersebut dan menjadikan provinsi ke-27 Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia. Ketika memasukkan Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia, militer Indonesia hanya memerlukan waktu kurang dari 7 bulan untuk membungkam pasukan Fretilin. Pada tahun 1991, terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai pembantaian Santa Cruz. Pembantaian tersebut bermula ketika tentara Indonesia menembakkan 4.000 tembakan ke kerumunan pelayat pro kemerdekaan di sebuah pemakaman. Akibatnya, terdapat lebih dari 200 orang tewas. Pada April 2002, Sanana Gusmao, pemimpin Dewan Nasional Perlawanan Timor atau CNRT, salah satu bekas kelompok oposisi, terpilih sebagai presiden pertama Timor Leste. Tidak lama kemudian, Timor Leste tersebut mencapai status penuh sebagai negara berdaulat. Perdana Menteri Jose Ramos Horta, penerima hadiah Nobel Perdamaian 1996, terpilih sebagai presiden pada Mei 2007 dan menggantikan Gusmao. Demikianlah ulasan tentang Timor Leste. Bagaimana pendapat kalian? Yuk ditulis di kolom komentar.